Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fabrikis Aryani, biasa dipanggil Bilkis. Kali ini saya akan menjelaskan artikel tentang apa sih pengembangan diri itu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah karakter building. Pengembangan diri adalah proses yang terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan potensi diri untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Pengembangan diri mengacu pada upaya yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam berbagai aspek, baik itu mental, emosional, fisik, maupun sosial. Menurut teori psikologi Abraham Maslow, kebutuhan manusia terdiri menjadi beberapa tingkatan yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow. Di puncak hierarki ini adalah aktualisasi diri, yaitu kondisi di mana seseorang mencapai potensi penuhnya dan menjalani hidup yang sesuai dengan bakat dan aspirasinya. Maslow menekankan bahwa pengembangan diri merupakan proses penting menuju aktualisasi diri, di mana seseorang berusaha untuk menjadi versi terbaik dirinya. Kenapa sih pengembangan diri itu penting? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Pengembangan diri dapat membantu seseorang mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan. Yang kedua, ada mencapai tujuan pribadi dan profesional. Dalam dunia kerja yang terus-menerus berubah, pengembangan diri adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Yang ketiga adalah peningkatan kepercayaan diri seseorang, berhasil mengembangkan keterampilan baru atau memperbaiki kelemahannya. Hal itu dapat meningkatkan kepercayaan diri secara signifikan. Peran motivasi dalam pengembangan diri. Motivasi adalah dorongan atau hasrat yang mendorong seseorang untuk mengambil tindakan. Tanpa motivasi, pengembangan diri hampir mustahil dilakukan, karena motivasi adalah sumber energi, perubahan, dan berusaha menjadi lebih baik. Teori motivasi yang dikembangkan oleh para psikolog seperti Maslow dan Deci and Ryan membantu menjelaskan bagaimana motivasi bekerja dalam pengembangan diri. Motivasi dibagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang datang dari dalam diri individu. Seseorang yang termotivasi secara intrinsik biasanya melakukan sesuatu karena mereka merasa senang atau merasa terpenuhi dengan melakukannya. Sebagai contohnya adalah seseorang yang ingin meningkatkan keterampilannya dalam bermain alat musik, mungkin melakukannya karena ia menikmati proses belajar dan bermain musik itu sendiri. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari faktor eksternal, seperti hadiah, pengakuan, atau tekanan sosial. Sebagai contoh, seseorang mungkin berusaha keras di tempat kerja untuk mendapatkan promosi atau pengakuan dari atasan. Yang ketiga ada teori motivasi dualistik. Teori motivasi ini menggabungkan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, menunjukkan bahwa keduanya bisa saling melengkapi. Misalnya, seseorang mungkin mulai belajar keterampilan baru karena motivasi ekstrinsik, misalnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tetapi seiring waktu, ia menemukan kesenangan intrinsik dalam proses belajar itu sendiri. Nah, bagaimana sih pengembangan diri yang efektif? Yang pertama adalah pembelajaran seumur hidup. Pengembangan diri memerlukan komitmen untuk belajar seumur hidup. Hal ini tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pembelajaran informal, seperti membaca buku, mengikuti kursus online, atau mengikuti pelatihan. Yang kedua ada evaluasi diri. Sebuah studi oleh Harvard Business School menemukan bahwa refleksi diri secara teratur dapat meningkatkan performa individu dalam mencapai tujuan. Evaluasi diri membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta area di mana seseorang perlu meningkatkan diri. Ketiga, membangun keterampilan sosial. Pengembangan diri tidak hanya tentang peningkatan keterampilan teknis atau pengetahuan, tetapi juga mencakup keterampilan sosial. Dalam penelitian oleh Carnegie Institute of Technology, ditemukan bahwa 85% keberhasilan dalam pekerjaan ditentukan oleh keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi, sementara hanya 15% yang berasal dari keterampilan teknis. Strategi yang keempat adalah keluar dari zona nyaman. Proses pengembangan diri ini seringkali membutuhkan keberanian untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman.
Sebuah studi dalam Psychology Today menunjukkan bahwa individu yang berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan baru lebih mungkin untuk mengalami pertumbuhan pribadi yang signifikan. Kesimpulannya, pengembangan diri dan motivasi adalah dua elemen yang sangat penting dalam mencapai potensi maksimal seseorang, baik secara pribadi maupun profesional. Dengan memahami bagaimana pengembangan diri dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kepercayaan diri, dan membantu mencapai tujuan, serta peran motivasi sebagai pendorong utama dalam proses tersebut, kita dapat lebih efektif dalam menjalani perjalanan menuju kesuksesan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang pengembangan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.